operasi-operasi itu tidak mungkin tidak memerlukan dana besar gitu. Iya, iya. Dana besar paling mudah dihimpun dari mana? Dari praktek-praktek gelap itu. Konsesi impor, kuota impor, kemudian konsesi ekspor, konsesi sumber daya alam segala macam. Jadi kesimpulan saya adalah kalau saja kita bisa memisahkan antara lapis politik sama lapis teknokrasi gitu ya, baik itu di pemerintahan, di birokrasi, di BUMN, sebetulnya banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Nah, kuncinya apa? Kuncinya kembali pada Bang Sudirman Said. Selamat datang, Bang. terima kasih nih, Bang Indra. Pengantarnya berat bener tuh. Iya, iya. Abang banyak sekali nanti kita akan lihat di datanya ini. Apa yang terakhir kita simak itu tentang black hole. Oh. Apa itu, Bang? Black hole itu, Bang? Ada 10 tahun yang hilang sebetulnya yang Abang mau jelaskan. Selama 10 tahun terakhir ini kita mengalami krisis tata kelola dalam pemerintahan. Apa yang Abang mau sampaikan? Kalau pakai teori ilmiah itu kan ada supernova, ada black hole kan? Ya. Supernova itu satu ledakan yang menimbulkan planet-planet baru atau bintang baru. Black hole satu lubang yang menyerap segala macam benda kemudian nggak pakai dasar gitu. Saya sengaja gunakan black hole supaya diingat publik saja bahwa sebetulnya kita mengalami kemunduran karena sejak tahun 1908 itu terus naik gitu ya. Nanti saya jelaskan di belakang. Tapi begitu sampai pada reformasi mencapai puncak, tapi kemudian negeri dipimpin oleh orang yang ternyata tidak punya kapasitas dan itikat baik untuk menjaga berlangsungnya demokrasi itu. Maka kita terjerembab dalam satu lubang besar yang saya sebut sebagai black hole. Yaitu apa? Isinya itu demokrasi yang makin mundur, hukum yang centang perenang. Kita mendengar istilah parcok, padahal polisi itu tugasnya mulia kan sebagai to protect and to serve. Kemudian nepotisme luar biasa ditunjukkan dengan penampilan anak mantu segala macam yang sebetulnya belum memenuhi syarat gitu. Sampai urusan-urusan yang sifatnya personifikasi kekuasaan. Dan itu merupakan kemunduran karena berpuluh-puluh tahun lamanya. Kalau kita hitung dari kemerdekaan kita kan masuk 80 sekarang. Tapi kalau kita hitung dari kebangkitan nasional itu artinya kan kira-kira 40 tahun ke belakang. Jadi 120 tahun lamanya. Itu sebetulnya kita terus berjuang, tapi begitu sampai pada titik yang harusnya kita menikmati masa demokrasi, kita masuk ke dalam lubang yang saya sebut sebagai lubang hitam ini. Dan menurut saya ini PR bersama kita, teman-teman masyarakat sipil, kaum intelektual, orang-orang terdidik untuk terus mengingatkan bahwa kita punya PR besar untuk mengembalikan jalannya negara pada track yang benar gitu. Nah, Abang di dalam proses 25 tahun ini tuh dari kehidupan profesional yang sangat susah orang masuk, tiba-tiba Abang tinggalkan itu, masuk ke politik dalam arti kancah tadi itu. Apa yang Abang dapatkan dari proses itu? Aslinya saya ini kan terdidik sebagai akuntan ya. Saya tamatan STAN, Sekolah Tinggi Kedinasan. Kemudian masuk sebagai auditor. Nah, ketika tahun 94 saya selesai sekolah S2, saya memilih untuk pindah ke kampus sebagai pendidik. Dan memang kelihatannya keterpanggilan ada di pendidikan. Di samping memang terus terang saja bahwa kalau jadi dosen, kan sorenya masih bisa ngompreng tuh. Masih bisa cari-cari tambahan gitu. Sementara keluarga saya banyak. Jadi, tapi dari dosen itu kemudian muncul berbagai panggilan-panggilan publik yang akhirnya membawa saya pada ranah politik. Dan kalau saya boleh beri judul dari semua ini, memang saya merasa betul berutang pada negara, berutang pada bangsa lah. Karena tanpa biaya sekolah, saya nggak bisa mentas dari keberadaan saya yang dahulu. Dan keluarga kami kebetulan sangat sederhana, kalau mau terus terang sangat miskin begitu ya. Dan karena negara, karena uang pajak, karena rakyat, maka saya bisa dientaskan dan memperoleh pendidikan yang cukup baik. Dan karena itu, sejak tahun 2000 awal, saya merasa ini waktunya bayar balik lah kepada dan karena itu setiap panggilan publik, saya tidak pernah nawar. So, misalnya ketika tsunami terjadi di Aceh, kemudian Pak Kuntoro memanggil bantu saya mengurus BRR, saya berangkat aja. Dan memang meninggalkan pekerjaan yang cukup baik ya waktu itu ya. Kemudian 98 ketika reformasi ya, saya bekerja cukup baik juga di swasta, tapi kemudian saya masuk ke urusan ini dan mengawal mahasiswa masuk ke DPR, ke urusan-urusan politik. Tapi saya merasa bahwa apapun yang saya kerjakan itu konteksnya konteks pendidikan. Jadi saya jaga supaya langkah-langkah itu nggak sembrono lah. Kenapa begitu? Karena saya punya mimpi di hari tua saya seperti sekarang saya alami. Memang pengen kembali ke kelas, pengen ngajar, pengen mendidik, dan karena itu sekarang lagi berusaha set up satu universitas di Kampung Halaman. Universitas Harkat Negeri ya Bang ya? Namanya Universitas Harkat Negeri, insya Allah. Baru dapat izin akhir bulan Juli kemarin, dan minggu depan akan kita luncurkan sebagai kampus di
di Tegal, tapi juga ada kampus yang di Brebes. Jadi memang saya sengaja mengajak teman-teman di daerah untuk, ayo dari sini kita coba suarakan sesuatu lah. Yang tentu paling penting adalah memang mendidik manusia ya. Itu yang jadi kita, tujuan kita itu. 2014, Abang menjadi menteri sangat penting, Menteri SDM. Itu gimana prosesnya, Pak? Ya, ini cerita yang mungkin saya ulang-ulang, sebagian mungkin bosan mendengar, tapi nggak apa-apa karena ditanya Bang Indra. Saya kan sebetulnya sedang jadi Dirut Pindad. Dirut Pindad, ya, oke. Dan belum setahun lah. Konon ketika itu sejumlah menteri yang dicalonkan itu semua dapat stabilo dari KPK untuk posisi itu. Jadi sampai Jumat malam, tanggalnya saya ingat, sampai tanggal 25 malam sebelum diumumkan itu belum ketemu nama. Nah, Jumat malam itu menurut Sohibul Hikayat akhirnya muncul nama saya karena nama terakhir yang disodorkan kepada KPK juga. Waktu itu kan di screening oleh KPK kan? Iya, betul. Nama terakhir yang di screening juga kena stabilo. Jadi satu hari Pak Presidennya nanya, ini siapa kalau begini? Nah, nama itu muncul dari kawan-kawan KPK. Ada orang yang dulu di Pertamina pernah beberes isu mengenai mafia juga, tapi belum selesai, terus keburu ada pergantian. Nah, orangnya di mana sekarang? Ini kata yang bercerita. Orangnya dipindah. Oh ya sudah, menjadi bagian dari pemerintah dong. Jadi Sabtu saya ditelepon, Sabtu pagi, kira-kira jam 9 saya ditelepon. Diberitahu, dan yang memberitahu saya itu seorang senior yang menurut saya beliau cukup care pada saya. Jadi saya mengira bahwa orang itu yang dapat posisi menteri, makanya saya sampaikan selamat pada yang menelpon itu. Pak, selamat Pak, gitu. Oh bukan saya katanya. Karena saya nggak pernah kepikir kan. Nah, hari itu saya dipanggil ke istana lewat pintu belakang, tidak ada yang tahu. Kemudian diajak bicara mengenai bagaimana beresin mafia migas, bagaimana menyelesaikan masalah kekurangan listrik, kekurangan kilang dan sebagainya. Yang paling panjang memang pembicaraan mengenai mafia migas. Dan saya katakan pada Pak Presiden pada waktu itu, Pak Presiden, ini menurut kami bukan masalah teknis, tapi masalah, saya sebut nih, masalah kelurusan pemimpin negara. Gitu. Kelurusan pemimpin negara? Maksudnya bagaimana? Ya karena masalah-masalah itu nanti kalau diluruskan, kalau diberesin, pasti akan balik gitu. Dan tergantung kita mau selesaikan atau tidak gitu. Jadi kenapa saya katakan itu? Karena saya yakin kalau misalnya diduga sunduk itu, suatu hari akan bersentuhan dengan para pemain-pemain lapangan, dan lapangan akan nyari jalan menuju pada puncak kekuasaan. Gitu. Iya, betul. Seperti yang sekarang terjadi kan? Iya. Makanya saya menyampaikan itu dengan maksud supaya nanti bila waktunya tiba, itu ya pilihan Bapak mau memilih yang ditertibkan atau memilih yang menertibkan kan gitu kan. Dan terjadilah seperti yang terjadi kita saksikan bersama kan. Jadi kelihatannya saya akhirnya berkesimpulan bahwa pemimpin negara waktu itu memilih pada yang ditertibkan, bukan yang menertibkan itu. Kenapa itu sampai terjadi? Ini pertanyaan kita semua orang. Kita juga sama-sama. Waktu itu saya bantu juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Sandi. Dan saya tahu tim yang Abang bentuk itu sangat kuat gemahnya. Dipimpin Bang Faisal Basri ya. Faisal Basri dan segala macam. Kenapa ketika proses tumbukan itu terjadi, kekuasaan malah berpaling? Saya nggak bisa menjawab ya, karena itu kan pikiran mereka lah, pikiran beliau-beliau itu. Tetapi memang selalu saja, ini nanti ada kaitan dengan apa yang mau saya sampaikan. Selalu saja kan praktek-praktek gelap seperti itu kan memang satu siklus antara proteksi kekuasaan dengan proteksi adalah digunakan untuk mengkonversinya merubahnya menjadi benefit ekonomi, menjadi uang. Apakah itu bentuknya konsesi, apakah bentuknya kuota, apakah bentuknya jabatan, segala macam. Nah, uang-uang gelap itu dipakai untuk memperkuat proteksi kekuasaan. Jadi itu, karena itu saya katakan di awal bahwa suatu hari akan begini kejadiannya, dan itu terjadi kan. Jadi kalau ditanya kenapa memilih itu ya, mungkin pada waktu itu kan kampanye Pak Jokowi juga tuh, mau menghapus mafia migas, kalau masih ingat tuh. Iya. Jadi ketika keadaan ternyata di lapangan menunjukkan bahwa ternyata politiknya tidak semudah itu gitu. Ternyata ada tekanan-tekanan, atau ternyata ada tawaran-tawaran atau iming-iming bantuan segala macam gitu. Mungkin yang dipilih adalah sikap pragmatis, karena melakukan perombakan ini, reformasi ini costly secara politik gitu ya. Akhirnya dia memilih yang pragmatis. Tapi saya mau katakan begini nih, Bang Indra. Kalau terus-menerus kita masuk dalam siklus politik jangka pendek tadi ya. Ada mafianya dimasalahkan, kemudian ditekan, tapi kemudian diajak negosiasi lagi, itu nggak akan keluar tuh, karena akan selalu berkelindan di situ. Lingkaran setan. Lingkaran setan, persis. Jadi
kita harus mulai berpikir kalau betul-betul masalah-masalah ini mau dibersihkan, harus berpikir negara, bukan lagi politik semata-mata. Bicara mafia itu kan yang terkenal mafia migas, tapi juga pernah belakangan ada cerita mafia beras kan, ada cerita dulu mafia apa namanya gula gitu. Gula. Ada macam-macam, segala komoditi. 12 samurai. 12 samurai. Jadi kalau itu yang terjadi, maka sebetulnya yang sering saya sebut ini tidak merubah keadaan, itu hanya berubah bohir. Permainannya masih sama gitu. Dan menurut saya kita punya harapan besar pada pemerintah sekarang. Bukan karena apa-apa, tapi karena biasanya pemerintahan baru selalu pengen menyampaikan atau melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan gitu. Nah, itulah sebabnya demokrasi kan 5 tahun sekali mesti berubah. Paling lama 10 tahun lah. Nah, tiap 5 tahun muncul pemimpin baru, kemudian dia menjanjikan perbaikan terus sehingga kita naik kelas terus kan. Itu yang sebenarnya kita inginkan gitu. Ya saya ingat betul ketika mafia migas itu terbentuk, saya waktu itu membantu Bu Susi juga di Kementerian Kelautan. Nah, mafia, itu ada juga mafia ini kita lagi dihajar waktu itu ya, artinya orang-orang yang punya kapal padahal dia bukan pengusaha perikanan. Itu lagi dihajar juga sama Bu Susi dan segala macam. Itu keberadaan mafia seperti itu sekarang ini menjadi sangat berkembang sehingga Abang mengatakan black hole yang terjadi. Saya urut sedikit ya di belakang. 908 itu saya sebut sebagai kesadaran berbangsa. Oke, kebangkitan nasional kan? Ya. 20 tahun kemudian saya sebutnya sebagai kesadaran bersatu karena Sumpah Pemuda ya. 1945 bernegara karena kita proklamasi. Sampailah membangun 966 karena kita merasa bahwa Bung Karno terlalu meletakkan politik sebagai yang dominan, kesejahteraannya tertinggal. Sampailah 98 kita sama-sama ngalamin reformasi kan sebetulnya pengen demokrasi kan. Ya. Demokrasi itu artinya segala sesuatu diletakkan pada institusi. Ya. Perlu check and balance, ada pembagian tugas antara eksekutif, legislatif, yudikatif, ada perimbangan kekuasaan, ada lembaga-lembaga negara yang berfungsi, ada BPK, ada KPK segala macam. Tetapi pada periode kedua terutama kekuatan lembaga-lembaga itu diprotoli, dijadikan kekuatan personal gitu. Jadi saya menyebutnya personifikasi dari power, dari kekuasaan. Yang semula itu terletak pada kekuatan lembaga yang saling check and balance itu berujung atau berkumpul pada satu orang, namanya Presiden Joko Widodo. Gitu. Maka pada periode Joko Widodo lah KPK dihancurkan. Semua orang tahu itu. Pada periode Joko Widodo lah partai-partai mengalami pelumpuhan. Karena hampir semua pemimpinnya itu diisi orang-orang bermasalah kan gitu. Apakah itu sengaja atau tidak, saya tidak tahu. Pada periode itu pula, polisi dijadikan instrumen menangan pemilu gitu ya. Pada periode itu pula, yang namanya anak mantu dipromosikan begitu rupa meskipun belum memiliki syarat-syarat. Ini semua menyebabkan memang kita mengalami kemunduran tadi gitu. Nah, mengapa itu terjadi? Kalau dikaitkan sama praktek kemafian tadi, operasi-operasi itu tidak mungkin tidak memerlukan dana besar gitu. Dana besar paling mudah diimpun dari mana? Dari praktek-praktek gelap itu. Konsesi impor, kuota impor, kemudian konsesi ekspor, konsesi sumber daya alam segala macam. Itu semua berlangsung tidak dalam situasi transparan. Dan kami pada waktu jadi menteri dulu kan bersama KPK sedang menertibkan tambang-tambang waktu itu. Dari 10.000 izin tambang yang terbit selama 5 tahun terakhir. 10.000? Waktu itu sebelum Presiden Joko Widodo, hanya 3.000-an, 4.000-an yang disebut dalam kategori clear and clean. Artinya ada studinya, ada studi lingkungannya segala macam. Selebihnya itu either tumpang tindih atau tarik-menarik antar kabupaten atau tidak ada studi yang cukup lengkap. Nah, 6.000 diantaranya kita bersihkan gitu. Tetapi pada periode kedua itu pula kemudian diobral lagi yang semula kan ditarik ke pusat kan, melalui Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Omnibus Law ya. Itu kembali muncul sampailah yang baru-baru ini muncul cerita mengenai apa? Timah ya, segala macam. Itu muncul dari yang 6.000 ini berarti? Itu kan karena memang tidak ada tata kelola yang baik. Sehingga praktek tambang ilegal segala macam muncul. Siapa di balik itu? Tidak mungkin penambang-penambang itu tanpa backup dari aparat gitu. Nah, itu yang sekarang harus diwarisi oleh Pak Prabowo yang saya punya harapan yang begini-begini itu suatu hari akan dibereskan gitu. Jadi pertalian antara personifikasi kekuasaan yang tidak mengalami check and balance, yang tidak mengenal keseimbangan yudikatif, legislatif, dan eksekutif, kemudian membuat kekuasaan menumpuk pada pribadi dan itu digunakan untuk bertransaksi memperoleh dana-dana politik yang gelap itu. Ini yang saya sebut sebagai black hole yang bisa membuat bangsa ini terjerumus ke bawah gitu. Padahal tadi dari mulai kebangkitan nasional sampai merdeka itu kan 37 tahun. Dari merdeka sampai reformasi kira-kira 45, 98 ya kira 40 tahunan gitu. Kita sudah melewati masa sulit itu. Nah, harusnya ini dijaga gitu. Nah, ini yang saya sering ulang-ulang menyebut bahwa sayang betul kita tuh mengalami kemunduran yang terjadi ketika sebetulnya
sebagian besar rakyat hampir semuanya melek huruf, banyak orang-orang pintar seperti Bang Indra, banyak sarjana-sarjana, banyak doktor, banyak profesor, tapi justru ketika itu kita mengalami kemunduran dalam berdemokrasi. Nah, ketika masalah black hole ini kan memang kelihatan sekali kan. Sekarang lagi dibuka sama semua orang. Dan mudah-mudahan ini makin terbuka gitu. Abang kan memiliki kedekatan juga secara khusus dengan Pak Prabowo ya. Pernah diajukan sebagai calon gubernur di Jawa Tengah 2017 ya. Kemudian menjadi salah satu direktur pemenangan pada 2019. Apakah harapan itu ada, Bang? Atau pertanyaan saya, apakah Pak Prabowo menyadari ini? Menurut Abang? Gini, kalau kedekatan pribadi saya tidak bisa mengklaim lah. Tapi kedekatan fungsional ada. Karena tadi saya waktu maju ke Pilgub dicalonkan Gerindra, PKS dan PKB ya. Kemudian di dalam debat di Jawa Tengah saya ditanya, Anda nanti 2019 mendukung siapa? Kata si panelis kan. Saya katakan, saya akan mendukung yang sekarang mendukung saya gitu. Dan ternyata itu kan istilahnya tanggung jawab moral ya, etik lah ya. Ternyata Pak Prabowo kan maju, jadi saya harus dukung Pak Prabowo lah. Dan kebetulan karena mungkin kepercayaan beliau, saya ditunjuk sebagai direktur materi kampanye dan debat yang nyiapin substansi dan secara fungsi sering berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Jadi baik dari tulisan-tulisannya, pidatonya, maupun pikiran ketika duduk begini, memang semangat Pak Prabowo untuk memperbaiki negara itu besar sekali. Dan kita kan tahu dari 2003 beliau berjuang kan, ikut konvensi Golkar. Saya waktu itu nolongin bantuin Cak Nur kan. Jadi 2003 beliau maju konvensi tapi tidak sukses. 2004 pemilunya, 2009 maju kan? 2014 maju lagi. Itu 3 kali ikut Pilpres gitu. Jadi memorinya untuk meluruskan negara sih mestinya cukup kuat gitu. Jadi saya tidak tahu perkembangan terakhir karena kan tidak lagi mengikuti secara dekat. Tapi kalau dari background-nya Pak Prabowo siapa, kemudian sejarah perjalanan masuk ke politik, harusnya Pak Prabowo ini punya kekuatan moral, intelektual, termasuk instrumen, mencari instrumen yang terbaik untuk membuat negara ini kembali kepada kelurusannya. Nah, pertanyaannya memang bisa dimengerti karena masuknya ke dalam pemenangan 2024 itu kan beliau akui sendiri kan, dengan bantuan Pak Joko Widodo gitu, itu terus diucapkan gitu. Nah ini memang publik menunggu, terus terang saja, bisa nggak satu ketika kita melihat bahwa Pak Prabowo kembali pada jati dirinya, pada pikiran-pikirannya, pada tulisan-tulisannya, pada pidatonya gitu. Dan otomatis kalau itu terjadi, memang harus meninggalkan praktek-praktek. Kedekatan personal barangkali tidak bisa direnggangkan, tapi praktek-praktek bernegara yang dulu pernah dilakukan oleh pendahulunya. Dan itu saya kira harapan publik, baik yang mendukung Pak Prabowo sendiri maupun yang mendukung calon-calon lain. Jadi itu sekarang kita sudah ngomongnya itu negara mau dibawa kemana, bukan lagi pada pilihan capres-capres pada 2024 yang lalu gitu. Istilah Abang koreksi total, apa yang mau dikoreksi Bang? Kita lihat sekarang ya, pertanyaannya. Apakah partai-partai politik berfungsi dengan sebagaimana mestinya? Saya kira jawabannya tidak gitu ya. Sangat tidak. Dari teori ilmu politik manapun, karena saya belajar sama sekali nggak. Anda lebih The lame duck politics. Apakah parlemen berfungsi sebagaimana mestinya dengan wajar? Tidak. Tidak ada check and balance, tidak ada kontrol, malah cenderung menjadi penyetempel dari apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah fungsi-fungsi seperti BPK, KPK, lembaga-lembaga eksaminasi berjalan dengan sebagaimana wajarnya? Enggak. Apakah fungsinya APH berjalan dengan sebagaimana sewajarnya gitu? Kenapa polisi dan jaksa bisa saling konfrontasi, bukannya bekerja sama? Mengapa ada jaksa dikawal oleh tentara? Gitu? Sampai pada pertanyaan, apakah ekonomi kita berjalan dengan sewajarnya? Gitu? Mengapa untuk impor komoditas tertentu harus berhubungan dengan seseorang? Sekarang muncul personifikasi yang lebih liar tuh. Seolah-olah kalau kau tidak berhubungan sama Tuan Anu, nggak mungkin jadi dirut BUMN. Kalau kau tidak menghubungi Tuan Anu, Anda tidak mungkin mendapatkan izin ini. Kalau kau tidak menghubungi Tuan ini, jadi terjadi satu pengkaplingan kekuasaan yang jatuh pada pribadi gitu. Ini yang menurut saya harus dikoreksi. Kalau enggak, ya sekarang mungkin mafia migas, besok mafia apa lagi? Mungkin mafia BUMN. Terus menerus begitu. Karena apa? Kapling-kapling kekuasaan itu bukannya jatuh pada lembaga-lembaga formal, tapi pada pribadi-pribadi. Dan ibaratnya beginilah. Kalau satu kelurahan itu leadership lurahnya tidak memfungsikan sekretaris desa, kepala urusan desa, kemudian bendahara desa dan sebagainya, yang bermain siapa? Yang bermain preman, Mbak. Nah, apakah negara kita mau menuju ke sana? Itu yang saya sangat khawatir apabila tidak segera mengembalikan kekuatan institusional. Artinya itu partai difungsikan, DPR difungsikan, BPK difungsikan, KPK difungsikan, jaksa difungsikan.
Kalau tidak dilakukan itu, khawatir yang bermain adalah para pemegang kekuasaan personal. Bahayanya apa? Bahaya akan jadi siklus saya tadi. Pribadi-pribadi yang bakal unggul adalah pribadi-pribadi, individu yang bisa main terabas, menempuh segala cara, tidak kenal aturan, apalagi etika gitu. Nah, orang-orang itu akan memperoleh kekuasaan yang tanpa kendali karena melumpuhkan semuanya. Untuk apa? Untuk mendapatkan uang gelap tuh nanti. Orang ini makin kuat, uang gelapnya makin besar, makin bisa mengontrol segalanya gitu. Ini kan nanti lama-lama seperti zaman mafiosonya Escobar kan. Lebih itu mah. Seperti narkosnya di Meksiko kan. Jadi bahkan tentara negara pun nggak bisa menundukkan orang itu. Nah, menurut saya sih baik untuk kita beri warning. Kalau tidak hati-hati, pribadi-pribadi yang saya sebut sebagai main terabas, mengagungkan kekuatan, menjual kedekatan segala macam itu, menurut saya berbahaya gitu. Dan di dalam ekspresinya elit itu, misalnya ada seorang menteri di zaman Pak Joko Widodo yang selalu mengkritik kaum intelektual. Misalnya, kau mau sempurna, ke surga aja kau gitu. Itu kan sebetulnya ini bukan mencari sempurna, enggak. Ini bukan surga juga, tapi ayo kita bernegara dengan waras gitu. Apa artinya bernegara dengan waras? Ya ada check and balance, ada keseimbangan tiga cabang kekuasaan, ada hukum yang berfungsi, ada keteladanan pemimpin kan gitu kan. Jadi katanya kalau mau bernegara dengan waras itu nomor satu, warga negara beraktivitas didasari oleh hukum dan peraturan kan. Siapa yang menciptakan hukum? Wakil rakyat tuh. Siapa yang menciptakan regulasi penyelenggaraan negara? Siapa yang harus menegakkan hukum? APH tuh. Tapi APH, politisi, penyelenggara negara, para anggota DPR, mesti dipandu oleh etik. Nah, etik dari siapa? Etik dari para petinggi yang ada di atas kekuasaan. Jadi sebetulnya yang kita harapkan adalah suatu hari nanti Indonesia bergerak dari keadaan sekarang yang menempatkan politik sebagai panglima menuju pada hukum dan etik sebagai panglima. Hanya kalau begitu, maka cita-cita kemerdekaan, konstitusi itu bisa dikerjakan. Kalau enggak, kita akan terus terjerembab pada suasana yang kita diskusikan awal tadi. Ya, di sini Abang juga di slide nih, Abang juga mengatakan kondisi Indonesia sekarang kue ekonominya membesar, namun pengelolaan institusi melemah. Ini institusi apa yang paling penting yang misalnya kalau di bidang pertanahan kata Menteri Pertanian sekarang Nusron Wahid itu 49% tanah yang bersertifikat itu hanya dimiliki oleh 60 keluarga. Itu di bidang pertanahan. Di bidang migas gimana, Bang? Pengelolaan institusi yang melemah ini. Jadi saya akan kembali ke soal migas tadi. Oke. Akibat dari hal-hal yang tadi yang saya sebut black hole tadi, memang ini membuka ruang bagi sejumlah orang yang sudah kaya tapi serakah untuk makin mempertebal kekayaannya. Kenapa? Semuanya bisa dibayar gitu. Jadi orang berjalan bukan dengan hukum, bukan dengan aturan gitu. Nah, akibatnya tadi, memang ekonominya terus naik, GDP per kapita naik, tapi sebetulnya apakah ada pemerataan? Itu jawabnya tadi kan. Sebagai contoh, tanah saja berapa? 46%. 49% dimiliki oleh 60 keluarga. 60 keluarga. Itu kan wujud betapa melebarnya kesenjangan itu. Nah, kue ekonomi naik terus, tetapi tata kelolanya memburuk. Indeksnya yang bisa dilihat apa? Indeks persepsi korupsi turun. Indeks demokrasi turun. Betul. Indeks tata kelola menurun gitu. Kalau ini terus melebar begini, maka kita jatuh pada suasana bernegara yang mengatur elit yang tanpa kontrol gitu. Dan itu yang disebut sebagai oligarki kan begitu. Oligark. Yang menurut saya, Bang Indra, menurut saya tidak ada orang waras di Indonesia ini yang kepingin negara kita jatuh ke wilayah itu. Nggak ada. Orang berpendidikan, orang yang rasional, orang yang punya kewarasan tidak ingin negara itu jatuh pada praktik-praktik mafioso. Kenapa? Karena orang sekaya apapun itu pasti ingin hukumnya tegak, aturannya ditaati, dia bisa berusaha dengan tenang, polisinya bisa dipastikan kan gitu kan. Itu sudah kaya tuh, apalagi yang baru merangkak gitu. Jadi sebetulnya yang harus kita perjuangkan adalah penguatan kelembagaan, penguatan institusi, penguatan sistem yang kemudian bisa memasukkan manusia-manusia terbaik yang sudah kita didik puluhan tahun lamanya gitu. Itu yang dimaksud sebagai meritokrasi kan. Nah, meritokrasi ya. Di dalam migas ini lebih seru lagi karena industri energi itu secara natural memang hanya bisa dihuni oleh pemain besar. Pemain besar, nah itu dia. Kenapa? Karena memang butuh teknologi, yang kedua butuh capital gitu. Jadi sulit untuk orang-orang kebanyakan bermain di situ. Kecuali misalnya kita punya policy
pemerataan energi terbarukan yang bisa sampai ke kampung-kampung gitu ya, itu sangat kecil bisa dilakukan. Nah, karena itu memang harusnya di sektor energi governance-nya, tata kelolanya harus lebih kuat, harus lebih ketat gitu. Kenapa? Karena sangat terbuka suasana di mana policy maker di sektor energi itu dikooptasi oleh pemain. Dan itu berlangsung ketika misalnya sebagai contoh sebelum saya masuk itu kan menterinya masuk sekolah, tanda kutip. Ya. Sekjennya di sekolah. Sekolah ya, betul. Kepala SKK Migas. Sekolah juga. Ya. Sampai ketua Komisi 7. Ya. Masuk sekolah juga. Saya kenal semua tuh, Pak. Ya. Seluruh sektor mengalami begitu. Itu kan bukan hanya demoralisasi dari para pemain di sektor energi, tapi juga regulator juga sama. Jadi sekarang kalau kita biarkan ini terus terjadi, bisa begitu lagi tuh nanti. Ya. Dan pertanyaannya, ini kapan kita mau take off? Kapan kita mau tinggal landas? Kalau bolak-balik masuk ke jebakan-jebakan begitu. Mereka yang sekolah ini dimakan sama kekuatan oligar ini ya? Untuk menyebabkan terjadinya governance. Artinya tidak mesti, padahal bisnis yang baik itu kan sebetulnya good governance. Ada pidatonya Pak SBY itu pekan lalu ya, menyebut bangsa itu bisa hancur bukan karena perang, tapi karena tidak belajar. Gitu. Nah, negara yang lemah itu muncul bisa jadi karena pemimpinnya duduk di atas hukum, di atas keadilan, di atas janji-janji pada rakyat gitu. Menurut saya itu statement yang sangat mendalam ya. Beliau salah satu negarawan yang kita punya sekarang. Gitu. Nah, tadi apa kita tidak belajar bahwa tokoh-tokoh besar masuk penjara itu kan sakit bagi dirinya, sakit bagi keluarganya, sakit bagi sektornya, sakit bagi bangsa loh. Sebetulnya. Ya. Kita mengalami declining investasi sekarang ini, antara lain kata pelaku ekonomi, karena trust, karena kepercayaan, dan masih menunggu ini apakah di government sekarang itu memang bisa membangun kepercayaan itu gitu. Jadi saya setuju dengan kata-kata tadi bahwa kok kita nggak belajar di masa lalu sih. Masih kita mau ambles seperti tahun 66, masih kita mau ambles lagi seperti tahun 98 gitu. Nah kenapa kita tidak betul-betul tadi istilah saya melakukan koreksi total. Dan itu tadi grafik yang secara ekonomi kita terus naik, betul, tapi oleh satu studi dikatakan itu semu karena naiknya di sekitar orang-orang itu. Sementara rakyat kebanyakan tidak mengalami kenaikan. Ada angka menarik nih Bang Indra. Tahun 2005 ya, itu APBN kita kira-kira 500 triliunan. 500 triliun ya? 2005 itu awalnya Pak SBY. Ya. 2025 kira-kira 3.300 atau 3.400. Ya. Itu artinya naik hampir 7 kali lipat tuh. Tetapi bagian paling bawah rakyat ini nggak berkurang banyak tuh. Iya. Nggak berkurang banyak. Jadi kenaikan APBN begitu besar itu pasti diikuti oleh APBD juga loh. APBD-nya masih naik juga. Kenaikan APBD begitu besar itu kemana? Kan begitu pertanyaannya. Dan kenaikan APBN juga pasti diikuti oleh kenaikan volume ekonomi, oleh GDP segala macam. Tapi tadi ya kesenjangan pakai ukuran-ukuran ekonomi normatif lah. Indeks gini, rasio segala rasio gini ya. Itu tetap melebar gitu. Jadi ada yang salah dan menurut saya semangat Pak Presiden Prabowo yang pengen kembali ke pasal 33, kemudian dikritik terlalu sosialis segala macam. Mungkin ini koreksi yang baik, tetapi jangan dipersonifikasi. Jangan menimbulkan lagi baron-baron, jagoan-jagoan atau mafia baru gitu. Yang sebetulnya itu akan membuat langkah-langkah dan usahanya presiden sekarang itu menjadi sia-sia karena akhirnya jatuhnya kepada orang tertentu lagi gitu. Itu yang menurut saya harus dijaga. Artinya jangan sampai orang justru di atas lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, dan lembaga legislatif. Itu yang kamu katakan. Kan ada sejumlah tokoh yang menampilkan diri begitu kan. Ya betul. Ada. Bisa mengatur semuanya. Gitu. Ya. Atau seperti orang, bahkan di kalangan top eksekutif di pemerintah itu sering menyebut, harus ketemu si tuan ini, terus menerus. 10 tahun yang lalu tadi abang sebut namanya. Opung saya itu Bang. Itu masih lumayan karena dia di eksekutif tuh. Ya, dia ada eksekutif. Ya. Pak Luhut masih, walaupun saya juga tidak nyaman. Dia memang orangnya memang sangat terbuka. Orang di luar struktur kemudian bisa ngatur sana ngatur sini, itu sangat berbahaya. Dan kita seperti saya tanya, pemilu ongkosnya berapa Bang? Pemilu? Wah, udah nggak apa lagi saya. Memang ratusan triliun dilakukan, seluruh negeri ribut sampai konflik segala macam. Terus ujungnya hanya satu pemerintahan yang sebetulnya struktur negaranya lumpuh gitu. Siapa yang melumpuhkan? Pribadi-pribadi itu. Kita mau begini? Enggak, saya sih nggak mau. Saya nggak mau. Dan menurut saya kita harus gerakan kaum intelektual untuk mengingatkan ini bahwa ada bahaya bila terjadi personifikasi kekuasaan kepada pribadi tertentu. Itu adalah lubang hitam ini bukannya tertutup, tapi malah makin melebar dan kita bisa masuk semuanya ke dalam lubang itu.
Contoh terbaik yang sebetulnya kita bisa pakai adalah Pertamina. Ketika di tangan Belanda itu sangat menghasilkan. Tapi ketika nasionalisasi menjadi sapi perah. Contoh juga Garuda. Dulu kan ketika masih di bawah Belanda sebelum nasionalisasi sangat bagus. Tapi setelah itu hancur. Apa yang terjadi, Bang? Apakah tangan dingin bangsa ini memang tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar untuk sesuatu yang sudah enak gitu, yang bagus malah bikin jelek? Atau memang karena nafsu orang-orang seperti tadi itu nggak bisa dibendung? Saya menolak paham bahwa seolah-olah bangsa kita kekurangan talenta gitu ya. Contoh, Cacu Sudaryanto almarhum. Ya. Itu beresin Telkom, Pak. Betul. Dari keadaan sangat korup gitu ya, menjadi perusahaan yang moncer. Ya belakangan memang menurun lagi. Gitu. Sampai rambutnya habis ya, Pak. Almarhum ya, Pak. Ya. Dan salah satu pendekatannya luar biasa tuh, sampai dia perintahkan manajer-manajer di tiap lokasi itu untuk berkhotbah hari Jumat. Oh, oke. Terus belakangan saya tanya kan dalam obrolan, Pak, kenapa sampai begitu? Ya, Dirman, kamu bayangkan aja, kalau khotib di kantornya sendiri masih dia mau mencuri gitu ya. Jadi memang diangkat begitu rubah. Itu inovasi-inovasi luar biasa. Orang seperti Kuntoro, almarhum lagi ya. Iya. Dia beresin dari mulai tambang batu bara kita sampai timah, SDM, PLN. Iya, PLN. Yang paling baru yang kita rasakan semua nih namanya Jonan. Pak Jonan, beresin kereta api. Iya, kereta api. Dan sampai sekarang kereta api masih menjadi satu alat transportasi yang sangat reliable gitu ya. Servisnya bagus, tenaga pelayanannya luar biasa. Udah selisihnya tipis lah kita naik kereta api di Eropa sama di Indonesia gitu. Kalau saya boleh ngaku diri sendiri, 2 tahun SDM saya betulin. Ya. Bisa tuh gitu. Atau situasi yang sangat berantakan seperti tsunami Aceh di tangan Pak Kuntoro, beres dalam waktu 4 tahun. Jadi kita sebetulnya tidak kekurangan talenta. Saya baca sekarang bagaimana Pak Cacuk, bagaimana Pak Kuntoro, bagaimana Jonan dan sebagainya itu. Karena ketika membereskan itu semua, bebas dari intervensi, Pak. Bebas dari intervensi politik. Karena kebetulan itu masalah-masalah sulit yang nggak mau gitu. Tapi yang kita tidak tahan itu, ketika baik lagi menjadi bisnis yang baik, menjadi sesuatu yang bisa diambil manfaat ekonominya, orang nggak tahan gitu. Nah, mulailah kehilangan check and balance. Mulailah ada unsur-unsur politik. Mulailah ada unsur kekuasaan masuk ke dalam unit-unit itu. Jadi sebetulnya kalau saja kita cukup tahan lah untuk menjaga diri, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Dan tadi Pertamina, saya pernah membantu Pak Ari Sumarno. Ari Sumarno itu saya sebut sebagai orang dalam yang extraordinary. Jadi katanya ada 2 kelompok pembuat perubahan. Yang satu eksternal. Eksternal itu orang yang datang masuk ke dalam institusi yang dia dengan lugas melakukan segala macam yang dikerjakan. Termasuk Pak Cacuk tadi sebagai orang eksternal. Namanya itu outsider ya. Yang kedua namanya extraordinary insider, orang dalam yang punya jaringan, punya pengetahuan, punya kelugasan berhadapan dengan orang-orang dalam. Itu Ari Sumarno saya kategorikan sebagai itu. Dia bisa kok membuat pom bensin itu jauh lebih baik tahun 2006 tuh. Kan dulu kan iya, hancur dulu pom bensin itu sarang udah karu-karuan lah itu. Karu-karuan, ya. Tapi bisa dibikin. Kita pakai apa jerigen aja bisa beli. Mana-mana. Iya, oke. Buat mencontohkan bagi netizen ya, dulu pom bensin bisa pakai jerigen. Ya. Nah, ketika terjadi kompetisi, ada Shell masuk, BP masuk, mulai bebenah bisa dikerjakan. Kemudian dulu orang Pertamina itu mau rajin mau males, pokoknya tiap tahun dapat 5 kali bonus, 5 kali gaji. Zaman sebelum Pak Ari. Oleh Pak Ari dirubah, ada namanya diferensiasi. Dibedakan antara yang perform sama nggak perform. Dibuat distribusi formal. Indeks kinerja ya? Indeks kinerja. Sampai ada yang dapat 12 kali, ada yang dapat 1, 0 gitu. Iya. Terjadi keributan tapi bisa dikelola. Artinya apa? Nah, pada waktu itu belum ada intervensi politik tuh. Begitu masuk ke dalam urusan benar-benar tadi, ekspor impor, mulai ada yang keganggu kan. Jadi kesimpulan saya adalah kalau saja kita bisa memisahkan antara lapis politik sama lapis teknokrasi gitu ya, baik itu di pemerintahan, di birokrasi, di BUMN, sebetulnya banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Nah, kuncinya apa? Kuncinya kembali pada pembangunan institusi. Makanya ada buku yang dengan judul Why a Nation Fail itu kan, ditulis oleh Acemoglu ya. Itu penerima hadiah Nobel tahun 2024. Memang menekankan bahwa kalau negara-negara itu mau maju, maka PR terbesarnya adalah bagaimana menguatkan kelembagaan di semua lapisan, di semua sektor, di semua cabang kekuasaan gitu. Si buku itu memberi contoh yang sangat ekstrim. Bagaimana Korea Selatan dan Korea Utara dibandingkan, tahun merdekanya bareng tahun 48, tapi sekarang GDP-nya Korea Utara sepertiga 31 dari Korea Selatan. Kenapa? Karena si Korea Selatan itu terus naik membangun kelembagaannya sehingga jadilah dia negara demokrasi. Presidennya berkali-kali begitu selesai ada masalah
masuk penjara juga. Ya, gitu. ya, ya. Artinya hukuman berlaku. Sementara Korea Utaranya stay sebagai negara yang totaliter, yang tidak mengenal demokrasi. Dan yang paling dramatis tuh buku ini bercerita. Kalau disorot dari atas di malam hari, ada perbatasan Korea Selatan dan Utara, yang sebelahnya gelap gulita, Ya. satunya terang benderang gitu kan. Ya. Ini bisa menjadi cermin bagi Indonesia. Kita mau kemana gitu. Dan segala macam prasyarat untuk jadi negara maju kita punya. Sumber daya alam luar biasa, pasarnya besar, orang-orangnya hebat-hebat. Tadi kan baru ngambil beberapa contoh. Ya. Kita punya 1.000 Jonan, kita punya 1.000 Kuntoro, kita punya 1.000 Catur Sudaryanto. Asal diberi kesempatan untuk perform sebaik-baiknya gitu. Dan menurut saya kembali pada visi, apakah kita sanggup bersama-sama membangun kekuatan institusi, bukan diletakkan pada kekuatan pribadi-pribadi itu. Di buku Why Nations Fail ini, nih ada aspek opportunities, access for all, Yeah. inclusive, extractive, limited to elite. Yeah. Governance, democratic, satu sisi lagi authoritarian. Innovation, encourage competition, stimulus innovation. Yeah. Wealth distribution, equitable, concentrated wealth. Yeah. Social mobility, high mobility, low mobility. Nah, yang saya ingat dari apa kata ayah saya nih tentang orang Korea, kenapa lebih maju. Bahkan cara berjalan pun harus cepat, lebih cepat daripada orang Jepang katanya. Cara bicara pun harus cepat dari orang Jepang. Sekarang kalau kita lihat Bang, masalah mobilitas ini, kita kan mengalami bonus demografi. Generasi X, sekarang udah generasi Alpha, generasi Beta sebentar lagi. Dengan keberadaan elit yang seperti ini, itu apa harapan yang mau dibangun, Bang? Tadi buku itu kan bacain, membedakan antara yang bangun lembaga sama yang tidak ya. Yang demokrasi sama tidak, yang membuat akses. Jadi kalau kita jatuh kepada kelompok yang di sebelah kanan yang ekstraktif itu, kita akan sampai pada suasana seperti itu. Dan sebetulnya ini adalah ini justru adalah public call kepada elit kita gitu. Mau kemana gitu? Elit politik yang di kekuasaan, mau kau biarkan negara ini makin mundur, yang menjadi jagoan adalah baron-baron kekuasaan itu, mau dibiarkan begitu, atau mau mengoreksi gitu? Ya. Elit ekonomi juga sama. Kita bisa bertanya pada mereka nih, elit ekonomi ini mau terus-menerus mensustain baron-baron itu dengan tunduk pada perintah-perintah orang-orang yang sebetulnya tidak punya kewenangan, tapi mengatasnamakan punya kewenangan, atau mau dipakai kekuatan ekonomi untuk mendorong pembangunan institusi. Bang Indra, sekarang ini ongkos bernegara yang nanggung adalah rakyat. 95% lebih itu datang dari pajak, kan gitu kan? Betul. Berbeda zaman Soeharto tuh. Ya. Dan Soeharto itu kan bonanza minyak lah, dan itu minyak punya negara gitu ya, jual minyak segala macam. Itu pun Pak Harto terus membuka ruang bagi munculnya demokrasi tuh. Nah sekarang ini harusnya seluruh rakyat, terutama para pelaku ekonomi yang menyumbangkan sekian persen GDP, memberikan lapangan kerja, membayar pajak, semuanya itu harusnya mereka punya daya kritis. Memang kalau tidak hati-hati, keadaan sekarang ini mumpung 17-an kan, jadi kita boleh melakukan refleksi lebih mendalam. Ini kan bulan kemerdekaan ya. Memang kalau tidak hati-hati, suasana ini akan menimbulkan yang namanya politik of fear. Jadi ketakutan akan mewarnai suasana kita. Dan kalau ketakutan muncul, apalagi pengusaha yang memang hidupnya itu tergantung pada kebijakan pemerintah gitu ya. Bahkan kampus pun akan kehilangan suaranya gitu. Padahal di kampus itu muncul kaum intelektual, kreativitas, pikiran-pikiran yang sifatnya lebih maju, yang mungkin sekarang masih terasa sakit di mata para penguasa barangkali. Tapi kalau sampai kampus pun tidak bersuara, apalagi pelaku ekonomi, kalau sampai orang-orang cendekiawan independen yang selama ini tergabung dalam masyarakat sipil juga takut bersuara, saya khawatir itu kita menyanyiakan proses. Karena tadi 80 tahun merdeka harusnya kan, ini tinggal 20 tahun kan. 20 tahun lagi harusnya seluruh kalimat yang dituliskan itu sudah bisa kita capai. 1 abad Indonesia merdeka ya, 100 tahun lagi. 100 tahun, makanya kan disebut Indonesia Emas kan? Iya. Jadi ada kata-kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsanya cerdas, memajukan kesejahteraan umum. Yang sejahtera seluruh rakyat, bukan elit tertentu. Gitu. Sampailah kita menjadi warga dunia yang dihormati dengan ikut serta dalam ketertiban. Tapi yang harus kita kembalikan adalah alinea kedua itu. Alinea kedua mengatakan, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, 2 frasa itu yang harus kita kembalikan supaya kelembagaan-kelembagaan itu bisa dibangun dan pribadi-pribadi yang destruktif, saya sebutnya itu, bisa disingkirkan. Dan saya mengajak teman-teman intelektual untuk menyuarakan ini, bahwa kita tidak mentolerir pribadi-pribadi yang destruktif, yang merusak kekuasaan, merusak check and balance, merusak sistem ekonomi, merusak tata niaga impor segala macam, itu dibiarkan hidup. Bahkan
merajai hidup bernegara sehingga kemudian sistem lumpuh gitu. Dan menurut saya ini satu reminder yang perlu di-echo, disuarakan lewat berbagai forum ya. Ya, karena itu tadi taruhannya besar. Ya. Alinea keempat, itu tadi abang sebut, atas berkat rahmat Allah. Ya. Allah sudah memberikan berkat negara ini dengan begitu banyak kelebihan. Banyak lah, nggak ada yang di negara lain nggak ada, di negara ini ada. Tetapi keinginan luhurnya itu yang kurang. Nah kan itu pertanyaannya dari mana kan harus datang kan? Ya boleh dari kaum agamawan, karena agama kan sumber nilai paling tinggi. Boleh dari kaum intelektual, boleh dari warga biasa. Tapi yang akan besar pengaruhnya adalah dari orang-orang yang memegang kekuasaan gitu. Kalau pemegang kekuasaan di berbagai lapis, di semua cabang, apakah presiden, para menteri, pimpinan BPK, pimpinan KPK, pimpinan Mahkamah Konstitusi, semuanya, itu menunjukkan tadi, dua hal tadi. Menyadari bahwa ini adalah rahmat Allah yang mesti dijaga, sama keinginannya luhur untuk semata-mata diabdikan bagi bangsa. Cepat selesai tuh Pak, cepat selesai. Ya. Ada satu tulisan yang saya sering sebut, tulisannya Mokhtar Bapotinggi almarhum. Dia udah almarhum ya? Udah. Dia menulis di Kompas mungkin 4-5 tahun lalu. Mengulas bagaimana Indonesia Raya, bagaimana pembukaan UUD 45, bagaimana naskah konstitusi itu dirumuskan. Dia menyebutnya tidak mungkin kalimat-kalimat luar biasa ini muncul dari suasana yang penuh korupsi, penuh manipulasi. Seperti yang sekarang terjadi di gedung-gedung parlemen kan. Ya. Ini dia sebut sebagai kalimat-kalimat bertenaga ini muncul karena terjadi penyelenggaraan ilahiyah. Jadi penyelenggarannya dijaga oleh semangat untuk sepenuh-penuhnya setia pada perintah Tuhan gitu ya. Kenapa begitu? Karena pada waktu itu kira-kira kan belum ada godaan untuk nyari konsesi tambang, belum ada godaan untuk minta kuota impor, belum ada godaan untuk minta konsesi bisnis dan sebagainya. Jadi kalau kita mau ini kembali refleksi 17 Agustus, kalau kita mau kembali pada jalan yang benar, menurut saya sih dua frasa itu mesti dihidupkan. Kembalilah pada semangat memang kita ini dijaga oleh ilahi, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi juga para pemimpin kita itu harus didorong, dipandu oleh keinginan luhur. Baru nanti segala macam kebijakannya, keputusannya itu bisa mengembalikan Republik ini dalam track yang benar. Abang tadi pas masuk ke sini itu ingin berkomentar tentang foto-foto ini. Apa yang abang mau komentar itu, Bang? Ada satu yang menggelisahkan ya, menurut saya menjadi PR bersama lah. Tadi yang saya ulas mengenai bangsa ini terus naik kelas dari mulai berbangsa, bersatu, bernegara, membangun sampai demokrasi. Ketika di puncak kita jatuh begitu rupa, dan salah satu simbol kejatuhan adalah bagaimana nepotisme dipaksakan, bagaimana budaya nepotisme dipaksakan untuk menempatkan seseorang yang bukan saja belum memenuhi syarat secara legal, juga kapasitasnya tidak ada, dan cara masuknya menerobos segala aturan gitu, menerobos hukum, menerobos. Mari kita lihat gambar itu. Yang di atas itu adalah gambar mantan-mantan wakil presiden ya. Dari mulai yang pertama Pak Hamengkubuwono paling kanan itu, setelah Pak Hamengkubuwono kan berganti Pak Adam Malik ya, Pak Adam Malik, terus Pak Adam Malik berganti Pak Umar kalau nggak salah. Pak Umar digantikan oleh Pak Darmono. Pak Sudarmono digantikan oleh Pak Trisutrisno. Pak Tri digantikan oleh Pak Habibie, belakangan jadi presiden. Pak Habibie digantikan oleh Ibu Mega. Ya. Wakilnya Pak Gus Dur ya. Kemudian Bu Mega digantikan oleh Pak Hamzahas. Pak Hamzahas digantikan oleh Pak Yusuf Kala ya. Kemudian Yusuf Kala digantikan oleh Pak Budiono, kembali Pak Yusuf Kala gitu. Kemudian terus Pak Maruf Amin ada di sana. Semua wajah-wajah itu, Bang, kalau dilihat riwayat hidupnya itu panjang sekali. Apakah itu tokoh negarawan, apakah itu diplomat ulung seperti Pak Adam Malik, apakah itu birokrat luar biasa seperti Pak Darmono gitu ya. Apakah anggota DPR, kita waktu SD itu ingat sekali Pak Hamzahas itu komisi anggaran. Ya, Banggar. Saya di kampung tuh, Banggar tuh. Itu luar biasa. Apalagi Pak Umar, apalagi Pak maaf saya lupa menyebut Bung Hatta. Ya. Apalagi Bung Hatta. Gitu. Apalagi Bung Hatta. Pak Budi. Jadi kita sebetulnya memiliki wakil presiden yang kurang lebih ada istilah Minang itu. Satunya di sini, apa namanya itu? Tinggikan seranting, didahulukan selangkah. Itu nanti abang cari lah ya. Ya. Tapi artinya apa? Bila terjadi sesuatu dengan presiden, ya orang ini pantas untuk maju. Ya, betul. Itulah wajah-wajah itu kan. Dan cara memilihnya itu bukan dengan pertimbangan yang sangat dangkal. Di studi dengan dalam, terjadi
diskursus antar partai politik segala macam. Tapi yang sekarang ini kan semata-mata memenuhi hajat dari seseorang, namanya Joko Widodo kan, yang dengan segala caranya dia tubruk itu undang-undang dirubah, dia taruh tuh iparnya apa namanya, dia ambil tuh si ketua Mahkamah Konstitusi jadi iparnya gitu kan, dan seterusnya gitu, dia paksa partai-partai untuk mencalonkan dia gitu. Ini kembali pada obrolan pertama kita tadi, this is a black hole, ini lubang hitam bernegara yang simbolnya ada di setiap ruangan kita gitu. Kalau ini tidak dikoreksi, kita akan terus-menerus menganggap bahwa praktek ini praktek yang wajar saja gitu. Dan harusnya kita tidak rela negara kita jatuh pada suasana itu. Mengapa? Karena mereka bukan raja, mereka adalah orang biasa yang dipilih oleh rakyat menjalankan kekuasaan dengan ongkos rakyat gitu. Tapi kenapa kok menyandra kita semua dengan praktek seperti itu? Jadi saya melihat gambar-gambar ini terus terang tadi, aduh, coba nih lihat wajah-wajah pemimpin kita itu, semuanya adalah wajah-wajah yang punya apa ya, punya perjalanan panjang lah untuk bangsa ini. Jadi ya kita berharap mudah-mudahan ada suasana yang baru terbangun, dan tadi kalau boleh pesan utamanya adalah hindari atau cegah bangsa ini mengalami personifikasi kekuasaan. Kekuasaan jatuh pada orang-orang tertentu yang seenaknya menerabas aturan, yang menjual-jual nama pemimpin tertinggi itu, kemudian merusak semua aturan, dan seperti bisa ngatur semua. Ngatur legislatif, ngatur eksekutif, ngatur yudikatif, ngatur BUMN, ngatur impor, ngatur pemain bisnis, ngatur eksekutif BUMN. Menurut saya ini harus diselesaikan, dan kita masih alert, jangan sampai wabah seperti ini kemudian menjerumuskan kita ke dalam lubang yang lebih besar. Sekarang kesibukan seorang Sudirman Said itu lebih sering ke Tegal dan Brebes untuk Universitas Harkat Negeri. Dan kemarin ketika pidato saya juga baca di media ya tentang keberadaan bagaimana usaha yang ditempuh untuk menggabungkan dua perguruan tinggi menjadi Universitas Harkat Negeri. Ini passionnya di sana. Apa yang ke depannya, Bang? Apa Abang nggak mau bertarung lagi di politik? Atau justru energinya ada di sini terbagi? Gimana? Saya harus cerita bahwa kebetulan ayah saya kan guru. Ya. Saudara-saudara banyak yang guru juga, kakak guru, ponakan guru segala macam. Saya tuh sebetulnya dari tahun 94 ya jadi guru. Pulang sekolah dapat beasiswa S2, saya jadi dosen meskipun tidak sepenuh-penuhnya di kampus ya. Tapi sejak itu saya nggak pernah berhenti mengajar, kecuali pada waktu saya jadi menteri. Iya. Bahkan ketika saya di Aceh itu, kalau pulang saya rapel lah ngajar-ngajar segala macam. Jadi selesai menteri juga saya ngajar lagi. Memang tidak kembali ke STAN, tapi saya diminta ngajar di berbagai kampus lah gitu. Nah, sampai kira-kira 5 tahun lalu itu ada perguruan tinggi di Tegal tuh yang kira-kira gini lah. Sejak selesai Pilgub itu teman-teman di Jateng mengatakan begini, Mas jangan ninggalin Jawa Tengah dong, kerjakan sesuatu lah, ini udah berbuat untuk Aceh, untuk macam-macam, masa kampung halaman nggak ada sesuatu. Dilalanya ketemu orang yang mau minta untuk lembaga pendidikannya dikembangin gitu. Terus saya ikut lah, saya ikut ngajar segala di situ. Nah, selama 5 tahun terakhir memang saya bolak-balik ke sana. Nah, sesudah Pilpres kemarin kan banyak waktu kosong karena memang tidak ada sesuatu yang kesibukan yang full lah. Nah, saya tata tuh beberapa perguruan tinggi, termasuk digabungkan dengan lembaga kita namanya Institut Harkat Negeri. Nah, 2 kampus plus IHN plus kita punya padepokan tempat kegiatan masyarakat di Brebes tuh digabungin jadilah kampus namanya Universitas Harkat Negeri. Jadi Harkat Negeri kita jadikan brand, terus diledekin kan itu swasta negeri, kampus swasta tapi ingin mengangkat harkat negeri. Saya jadi ingat, Bang, karena saya jadi ingat yayasan kita yang punya kan, Yayasan Harkat Bangsa kan. Proklamasi 41 kan. Cak Nur dulu Oke, terima kasih banyak, Bang. Bang Indra, terima kasih, satu kehormatan nih. Saya kembalikan ini untuk